Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Dalam perjalanan pulang ke Mekah setelah gagal berdakwah di Taif, Nabi Muhammad dan Zaid bin Haritsah berlindung di kebun milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah, dua tokoh kafir Quraisy Makkah. Keadaan Nabi Muhammad dan Zaid sangat memprihatinkan, lelah dan luka-luka karena diikuti dan diserang terus dengan batu oleh sebagian penduduk Taif. Karena merasa kasihan, dua tokoh Quraisy itu menyuruh budaknya yang beragama Nasrani, Adas, untuk memberikan setandan anggur kepada Nabi Muhammad dan Zaid. Beliau menerimanya, dan membaca bismillah sebelum memakannya. Mendengar itu, Adas berkata, kata-kata itu tidak pernah diucapkan penduduk negeri ini. Kemudian Nabi Muhammad bertanya tentang asal dan agama Adas. Dia menjawab kalau beragama Nasrani dan berasal dari negeri Ninawa, Nineveh. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi SAW berkata, negerinya orang solih bernama Yunus bin Matta. Adas jadi heran, dan menanyakan tentang nama Yunus bin Matta yang memang terkenal di negerinya itu, walaupun orangnya sudah lama meninggal. Nabi Muhammad bersabda, beliau adalah saudaraku, beliau seorang nabi, begitu juga aku seorang nabi. Adas merengkuh kepala Nabi, mencium tangan dan kaki beliau. Sebuah sikap dan pengakuan akan kebenaran kenabian Rasulullah. Nabi Muhammad menjelaskan secara ringkas risalah Islam yang beliau bawa, dan seketika itu Adas menyatakan memeluk Islam. Ketika Adas kembali kepada tuannya, dan mereka melihat apa yang dilakukan Adas terhadap Nabi Muhammad, mereka mencela sikapnya memeluk Islam itu. Mereka berdua mengatakan kalau agama Nasrani yang dipeluknya itu masih lebih baik. Tetapi dengan tegas Adas menjawab, wahai Tuan, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang lebih baik daripada orang itu. Dia telah mengabariku sesuatu yang tidak diketahui seseorang, kecuali oleh seorang nabi. Nabi Muhammad jadi sedikit terhibur. Perjalanan panjang berdua dengan Zaid bin Haritsah, berjalan kaki ke Taif sejauh 90 km, menginap selama 10 hari, tetapi tidak seorang menyambut ajakan dan dakwah beliau. Tetapi justru dari markas tokoh Quraisy yang gencar memusuhi Islam, Allah membuka hati seseorang untuk memeluk Islam, walau tidak secara khusus beliau mendakwahinya. Memang, hanya hak Allah semata untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya.